Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, khususnya para pendidik, guru, anak-anak di seluruh tanah air dan dimanapun berada. Jumpa lagi dengan Kak Adi Kitana. Kali ini kita akan berbincang santai tentang sebuah tema yang saya yakin sudah begitu akrab bagi Anda semuanya. Apa itu? Media pembelajaran. Media berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari medium yang berarti pengantar atau perantara atau saluran. Disebut perantara karena media menjadi perantara antara sumber pesan kepada penerima pesan. Dia adalah perantara dari seorang pendidik, narasumber, guru kepada murid-muridnya, kepada anak didiknya. Ya. Kalau seorang guru mengajar di depan murid-muridnya berbicara, ada sesuatu yang menjadi perantara di antara mereka. Apa itu? Tidak ada seorang murid pun yang bisa mendengar kata-kata gurunya tanpa ada udara yang kemudian menggetarkan sumber suara dari seorang guru, kemudian menyentuh gedang telinga murid-muridnya. Maka udara menjadi perantara. Ada media antara guru dengan muridnya. Medium itu disebut udara. Dan udara itulah yang menjadi media. Kemudian ada media yang sengaja disiapkan, dibuat untuk tujuan membangun efektivitas komunikasi antara sumber pesan kepada penerima pesan. Kalau berbicara biasa tanpa alat, mungkin seorang guru akan butuh energi besar. Apalagi kalau suatu saat dia ingin menyampaikan informasi kepada khalayak ramai, murid-muridnya dalam jumlah yang besar di sebuah lapangan, maka dia butuh sebuah perantara, sebuah alat untuk menguatkan volume suaranya. Dan mungkin sudah sering kita gunakan dalam keseharian, mikrofon, atau kalau di lapangan tanpa ada listrik, guru bisa menggunakan megafon dan sound system. Mikrofon dengan seluruh perangkatnya itu adalah media dalam hal ini. Itu adalah makna yang pertama. Media bermakna perantara. Media juga berarti pengantar tadi ya. Kenapa disebut pengantar? Karena memang media mengantarkan pesan dari sumber pesan kepada penerima pesan. Email di era sekarang, atau kalau zaman dulu surat gitu ya, itu mengantarkan pesan seseorang kepada orang lain yang dituju. Maka media dalam hal ini surat, email, dan berbagai ragamnya itu menjadi pengantar maksud, pengantar pesan dari si sumber pesan kepada penerima pesan. Ini makna media yang kedua. Dan media juga dimaknai dengan saluran. Ya, kalau yang sering kita tangkap itu saluran air ya. Good. Saluran air itu adalah tempat mengalirnya air. Begitu juga media dalam konteks media pembelajaran, media adalah tempat mengalirnya pesan. Ya, bisa kita lihat misalnya media dalam makna saluran ini bisa media suara ya, yang disalurkan melalui kabel dan seterusnya dengan sound system lengkap itu, atau media gambar yang menjadi penyalur pesan, ide-ide, imajinasi seseorang kepada penerima pesan itu, atau bisa juga televisi dalam konteks media yang lebih kompleks ya, multimedia, atau yang sekarang akrab dengan kita, internet. Itu adalah saluran pesan ya. Ini adalah makna-makna media. Jadi media bisa dimaknai perantara,
bisa dimaknai pengantar, bisa juga dimaknai saluran. Kemudian, pembelajaran. Pembelajaran adalah interaksi. Jadi inti pembelajaran adalah sebuah interaksi antara pendidik dan anak didik, ya, untuk meraih atau mencapai tujuan pembelajaran dalam hal ini yang berpengaruh pada beberapa aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Ya. Kemudian kalau dua kata ini digabung menjadi media pembelajaran, maka muncullah istilah yang kerap dan akrab bagi para pendidik dan para guru. Apa media pembelajaran? Beberapa pakar atau sumber-sumber mengatakan media pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyalurkan pesan dan dapat merangsang peserta didik untuk lebih semangat, bergairah di dalam belajar. Ini adalah pengertian media pembelajaran yang dirumuskan oleh AECT, Association for Education and Communication Technology, yang kedudukannya ada di Singapura. Kemudian makna atau pengertian lain dari media pembelajaran bisa kita tangkap dari apa yang dipaparkan oleh Hamalik, ya. Yang ini mirip juga dengan pengertian AECT tadi. Hamalik mengatakan bahwa media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan oleh seorang guru dalam hal ini, ya, kalau kita berbicara tentang media pembelajaran, untuk menyalurkan pesan atau bahan pembelajaran dan dapat merangsang perhatian, minat, pikiran, dan perasaan peserta didik. Ya. Kedua makna atau pengertian media pembelajaran ini, kalau kita cermati, dia lebih mengacu dan bersifat kebendaan. Segala sesuatu yang bisa digunakan. Digunakan oleh siapa? Oleh sumber pesan kepada penerima pesan. Maka banyak yang membatasi atau membuat pemaknaan ruang batas media itu adalah alat atau peralatan yang digunakan oleh seorang guru. Tapi apakah demikian? Dalam perkembangannya, media ternyata tidak hanya berupa alat, ya. Pada kesempatan lain akan kita bicarakan masalah yang satu ini. Tepuk tangan, direntangkan, silangkan di dadamu. Ayun kanan, ayun kiri, berputar melompat. Hai, hai. Baik, sahabat sekalian, berikutnya kita akan berbicara tentang fungsi media. Apa sih fungsi media itu? Fungsi media yang pertama dan utama adalah memperjelas pesan. Ya. Jadi kalau Anda merancang, mendesain sebuah media pembelajaran, yang menjadi salah satu pemikiran Anda adalah apakah media yang saya buat ini memiliki peran memperjelas pesan informasi yang ingin saya sampaikan kepada murid-murid saya. Jadi media tidak boleh hanya dilihat kesempurnaannya dalam bentuk fisik wujudnya, tetapi dia fungsional sebagai penjelas informasi, memperjelas pesan pembelajaran kita. Contoh nih, kalau Anda mau mengajarkan tentang konsep bumi itu bulat, Anda bawa globe. Globe itu menjadi real di hadapan anak-anak tentang bentuk bumi yang bulat, ya kan? Atau ketika Anda ingin menyampaikan konsep tentang gerhana, ya, Anda membawa senter, lalu meletakkan beberapa benda secara berderet, senter itu Anda nyalakan, maka itu akan lebih real, lebih nyata bagi anak-anak mengajarkan, menyampaikan konsep gerhana. Fungsi media yang kedua adalah mengatasi keterbatasan ruang, waktu, biaya,
dan daya indera. Media mampu mengatasi ruang, tentu saja. Kalau Anda mengajarkan sesuatu di mana Anda harus membawa objek atau materi yang itu membutuhkan sesuatu yang besar dan menghabiskan ruang, dengan media Anda akan mempermudah. Mengatasi keterbatasan waktu, tentu saja. Kalau Anda akan mengajarkan sesuatu dan Anda selalu harus hadir ke tempat itu, misalnya Anda ingin bercerita tentang bandara, Anda ajak anak-anak ke bandara, Anda ingin cerita tentang kebun binatang, Anda ajak anak-anak ke kebun binatang, meskipun hal itu sesekali perlu, tapi ini akan menghabiskan banyak waktu. Ya. Melalui media, bahkan saat ini ya, kita bisa berkomunikasi secara langsung, tatap muka melalui Zoom dan seterusnya, real time. Pada saat itu juga, tentu ini akan sangat efektif daripada Anda datang ke suatu tempat yang jauh, berkumpul dengan banyak orang, ya waktunya banyak habis. Lalu media juga mengatasi keterbatasan biaya. Tentu saja, kalau tadi yang saya contohkan, Anda mau datang ke suatu tempat, misalnya ke pantai, ke kebun binatang, dan kemanapun, dan Anda harus betul-betul hadir di sana, tentu ini selain membutuhkan waktu, juga membutuhkan biaya. Anak-anak harus menabung, ya Anda juga harus menabung untuk persiapan kegiatan itu. Tapi dengan media, dengan melihat gambar, melihat tayangan video, televisi, ya cukup murah. Dan yang terakhir, mengatasi keterbatasan daya indera. Ya, mata kita terbatas, pendengaran kita berbatas juga, tapi media mampu mengurai keterbatasan penglihatan kita, pendengaran kita itu. Kalau Anda melihat sesuatu yang begitu jauh, pasti kemudian perlahan-lahan akan menjadi kabur dan semakin hilang. Tapi media bisa menayangkan sesuatu yang jauh dan kita tetap detail menyaksikannya detik demi detik. Misalnya sebuah ekspedisi ke luar angkasa, ya, Anda bisa menyaksikannya utuh. Atau mengatasi keterbatasan indera itu pendengaran Anda. Anda tidak mungkin bisa mendengar suara pesawat-pesawat tempur dalam jarak yang dekat. Ya, menyaksikan sebuah pertempuran membuat tidak mungkin itu. Telinga kita bisa pecah ya. Tetapi dengan media kita nonton film, kita nyaman sekali. Ya. Kemudian yang ketiga, fungsi media adalah meningkatkan minat, motivasi, dan gairah belajar siswa. Apapun yang Anda bawa, ya anak-anak biasanya punya rasa ingin tahu yang besar. Suatu kali saya masuk di dalam kelas membawa keyboard, organ ya, alat musik. Baru melihat Kak Adi membawa alat musik, anak-anak sudah heboh. Mereka bertanya, Kak Adi bawa apa itu? Kak Adi bawa apa? Lalu mereka ingin menyentuhnya. Setiap media yang Anda bawa membangkitkan minat, rasa ingin tahu, gairah belajar, dan motivasi mereka untuk mempelajari sesuatu. Maka seorang guru yang sering menggunakan media secara bervariasi, ini akan berdampak terpeliharanya minat, gairah belajar anak-anaknya. Yang keempat, fungsi media adalah memfasilitasi siswa belajar sesuai dengan gaya belajar masing-masing dan potensi masing-masing. Dengan media, anak yang pintar bisa belajar dengan kecepatan yang dia inginkan tanpa harus menunggu teman-temannya. Ya. Maka saat ini kita bisa lihat banyak sarjana berusia sangat belia, apalagi kalau di luar negeri ya, di mana sistem pembelajaran sudah memungkinkan untuk itu. Karena mereka belajar lebih banyak melalui media. Sesekali saja mereka kemudian berkonsultasi kepada tutor, kepada guru, kepada dosen mereka. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, fungsi media adalah memungkinkan interaksi yang lebih langsung siswa dengan lingkungan dan kenyataan. Ya, kalau guru bercerita tentang sesuatu, mungkin akan banyak lahir verbalisme dalam pikiran, imajinasi anak-anak. Ya. Tetapi menghadirkan media di tengah-tengah ruang pembelajaran akan memberi kesempatan anak-anak untuk berinteraksi secara langsung.
mendengar, menyentuh, ya, kemudian mencoba merasakan, ya, secara langsung. Ya, tidak hanya melalui cerita guru. Yang keenam, fungsi media adalah memberi pengalaman, perangsangan, dan persepsi yang sama. Kalau guru menampilkan sebuah gambar binatang tertentu, katakanlah kelinci, yang di situ kelincinya warnanya putih, kemudian ada kelinci yang warnanya abu-abu, ukuran kelincinya dibandingkan pot bunga yang ada di sampingnya sekian, itu anak-anak langsung punya imajinasi yang sama karena ada gambar yang ada di situ. Beda ketika bu guru bercerita secara lisan, anak-anak ada kelinci putih dan kelinci abu-abu yang sangat besar. Kata besar itu membuat anak-anak menafsirkan sesuai dengan pikiran masing-masing. Muncullah verbalisme tadi, ya. Tapi dengan gambar, apalagi dengan video, ya, film, maka rangsangan, pengalaman, dan persepsi yang dibangun akan sama. Dan yang terakhir, fungsi media adalah meningkatkan kualitas pembelajaran serta efektivitas pencapaian tujuan pembelajaran. Seorang guru yang lihai merancang, mendesain media dan menggunakannya akan membuat pembelajaran yang diampunya akan menjadi lebih efektif dan tentu saja kualitas pembelajaran akan meningkat secara otomatis. Ya. Demikian materi yang kita perbincangkan kali ini tentang pengertian dan beberapa fungsi media. Mudah-mudahan bermanfaat. Jumpa lagi pada kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.